saya Rizky Artani Putra. Dan saya Ferry Irawan. Saya Fikri Asrian. Saya Rudan Prabowo. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video ini yang berjudul Profiling and Hedging yang akan dibacakan oleh secara seksama. Profil risiko atau risk profile. Langkah pertama yaitu membuat daftar risiko. Anggap bahwa kita menjalankan suatu perusahaan kecil di Amerika Serikat yang mengemas dan menjual biji kopi premium kepada pelanggan. Di dalam prosesnya, kita menghadapi banyak risiko. Tidak mengherankan, risiko yang kita hadapi jadi terlalu banyak dan ruwet kalau kita memperluas bisnis kita, meliputi produk dan pasar baru, dan melakukan pendaftaran semua akan melelahkan. Meskipun begitu, pada saat yang sama, kita harus berhati-hati terhadap risiko yang kita hadapi sebelum kita memulai menganalisis mereka dan memutuskan apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Langkah kedua yaitu mengkategorikan risiko. Pada umumnya, kita mengkategorikan risiko berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko pasar lawan, risiko pasar spesifik atau market versus firm specific risk. Yang pertama, firm specific risk dapat diversifikasi dalam suatu portofolio. Akan tetapi yang kedua, market risk akan tetap berlangsung persis bahkan dalam portofolio yang diversifikasi. Di dalam model risiko dan imbal hasil yang konvensional, yang pertama tidak mempunyai pengaruh pada imbal hasil yang diharapkan, sedangkan yang kedua mempunyai pengaruh. Yang kedua yaitu operating versus financial risk. Kita bisa mengkategorikan risiko yang datang dari firm's financial choice atau dari operasinya. Suatu kenaikan dalam tingkat bunga atau premi risiko merupakan suatu contoh dari firm specific risk, sedangkan suatu kenaikan di dalam harga bahan mentah yang dipergunakan dalam produksi merupakan contoh market risk. Yang ketiga, continuous risk versus event risk. Beberapa risiko berhenti untuk periode yang panjang dan menunjukkan sebagai kejadian yang tidak menyenangkan dan mempunyai konsekuensi ekonomi. Sedangkan risiko lainnya menimbulkan exposure terus-menerus atau continuous exposure. Yang keempat yaitu catastrophic risk versus smaller risk. Beberapa risiko itu kecil dan mempunyai dampak yang relatif kecil pada pendapatan dan nilai perusahaan. Sedangkan yang lainnya mempunyai dampak yang lebih besar. Dengan definisi kecil dan besar sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu measure exposure to each risk. Suatu tindak lanjut yang logis untuk mengkategorikan risiko adalah measuring exposure to risk. Pada tingkat yang lebih luas, kita dapat menangkap the risk exposure dengan jelas mengkaji bagaimana nilai suatu perusahaan berubah sebagai suatu konsekuensi. Melindungi atau tidak melindungi, to hedge or not to hedge. Anggap saja bahwa kita mempunyai daftar semua risiko yang kita ekspos. Setelah mengkategorikan risiko-risiko ini dan telah mengukur pengungkapan kami untuk setiap risiko, biaya memberikan rambu-rambu. Melindungi diri sendiri terhadap risiko tidak memerlukan biaya. Kadang-kadang seperti halnya pembelian asuransi, biayanya eksplisit. Biaya eksplisit atau explicit cost. Sebagai besar asuransi bisnis melawan paling sedikit beberapa risiko dan biaya perlindungan terhadap risiko mudah untuk menghitungnya. Biaya implisit atau implicit cost. Biaya untuk melindungi risiko menjadi kurang implisit kalau kita melihat pada cara lain melindungi risiko. Perusahaan yang mencoba melindungi risiko melalui pilihan keuangan mereka. Tax benefit, suatu perusahaan yang melindungi risiko mungkin menerima manfaat pajak untuk berbuat begitu relatif terhadap perusahaan yang tidak melindungi risiko. Low stress cost, setiap bisnis betapapun besar dan sehatnya menghidupi kemungkinan
of distress under sufficiently adverse circumstances. Meskipun kebangkrutan bank bisa merupakan biaya lanjutan yang dipersepsikan akan menimbulkan masalah juga substansial. Kapital struktur terkait secara dekat dengan memanfaatkan pengurangan distress cost ialah manfaat pajak yang bertambah atau tumbuh dari kapasitas utang tambahan. Perusahaan-perusahaan yang mempersepsikan dirinya karena menghadapi distress cost yang kurang ada kemungkinan meminjam lebih banyak. Bukti Informational benefits. Pemberian rambu-rambu pada risiko yang tidak terkait pada inti bisnis suatu perusahaan bisa juga membuat financial statement more informatif, dan investor mungkin memberikan ganjaran atau reward kepada perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi. Jadi, perubahan pendapatan untuk suatu multinasional yang melindungi kurs mata uang akan mencerminkan kinerja operasi perusahaan daripada the luck of the draw ketika sampai pada kurs mata uang. Serupa halnya hotel management company yang telah memberikan perlindungan or remove its real estate risk exposure bisa dipertimbangkan pada mutu pelayanan manajemen hotel yang provides and revenue generates daripada keuntungan atau kerugian yang diciptakan oleh gerakan in real estate price over time. The prevalence of hedging. Sejumlah perusahaan yang signifikan melindungi their risk exposure dengan variasi yang melebar di mana risiko dilindungi dan alat mana yang dipergunakan untuk melindungi. Di dalam seksi ini kita akan melihat pada beberapa bukti empiris dan survei mengenai bukti pemberian rambu-rambu di antara perusahaan. Siapa memberikan rambu-rambu? Who hedges? Tahun 1999, Mian melakukan studi terhadap laporan tahunan dari 3.022 perusahaan dan menemukan bahwa 771 perusahaan melakukan beberapa perlindungan during the course of the year. Dari perusahaan-perusahaan ini ada 543 perusahaan yang memperlihatkan kegiatan pemberian rambu-rambu di dalam the financial statements, dan ada 228 perusahaan menyebutkan menggunakan derivatives untuk melindungi risiko, akan tetapi provide no disclosure about the extent of hedging. Melihat lintas perusahaan, dia menyimpulkan bahwa perusahaan yang lebih besar kemungkinan besar melakukan perlindungan daripada perusahaan yang lebih kecil, menunjukkan bahwa skala ekonomi memungkinkan perusahaan yang lebih besar memberikan perlindungan dengan biaya lebih kecil. Sebagai bukti yang mendukung the large fixed cost of hedging, mencatat hasil survei yang menemukan bahwa 45% dari 500 perusahaan Fortune menggunakan paling sedikit one full-time profesional untuk manajemen risiko, dan hampir 15% menggunakan 3 atau lebih full-time equivalents. What risks are most commonly hedged? Meskipun suatu proporsi perusahaan yang signifikan melindungi risiko, beberapa risiko kelihatannya dilindungi lebih sering daripada lain. Di dalam seksi ini, kita akan melihat pada 2 perusahaan Amerika yang paling luas dilindungi, risiko pada kurs mata uang dan risiko harga komoditas, dan bayangkan bagaimana dan mengapa perusahaan-perusahaan melindungi risiko-risiko ini. Risiko kurs mata uang atau exchange rate risk. Survei secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan Amerika yang paling luas dilindungi, tetapi juga risiko kurs mata uang. Fenomena ini disebabkan oleh 3 alasan sederhana. Yang pertama, ada di mana-mana atau it is ubiquitous. Yang kedua, akan memengaruhi pendapat atau it affect earnings, dan yang ketiga, mudah untuk melindungi atau it is easy to hedge. Risiko harga komoditas atau commodity price risk. Meskipun lebih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan perlindungan melawan risiko kurs mata uang daripada risiko komoditas, sebagian besar persentase perusahaan yang diekspos ke risiko pasar komoditas benar-benar melindungi risiko. Apakah pemberian rambu-rambu meningkatkan nilai, atau does hedging increase value? Perlindungan terhadap risiko mempunyai keduanya, yaitu biaya implisit dan eksplisit yang bisa bervariasi tergantung pada risiko yang dilindungi dan alat untuk menyusun pemberian rambu-rambu, dan manfaat meliputi keputusan investasi yang lebih baik.
lower distance cost, tax savings, dan laporan keuangan yang lebih informatif. The trade-off kelihatannya sederhana. Apabila manfaat yang diperoleh melebihi biaya, kita akan memberikan perlindungan, dan sebaliknya, kalau biaya melebihi manfaat, kita tidak perlu memberikan perlindungan. Penentuan yang sederhana ini dibuat lebih ruwet ketika kita mempertimbangkan investor, perusahaan, dan biaya yang mereka hadapi di dalam memberikan perlindungan pada risiko yang sama. Kalau perlindungan terhadap suatu risiko menghasilkan manfaat bagi perusahaan dan pemberian rambu-rambu bisa dilakukan dengan baik oleh perusahaan maupun oleh investor dalam perusahaan, pemberian rambu-rambu akan menambah nilai hanya kalau biaya pemberian rambu-rambu lebih rendah bagi perusahaan daripada bagi investor. Alternatif teknik pemberian rambu-rambu pada risiko, atau alternatif teknik for hedging risk. Kalau kita memutuskan untuk mengurangi exposure kita untuk suatu risiko atau banyak risiko, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Beberapa di antaranya terintegrasi ke dalam investasi yang baku dan keputusan keuangan di mana seluruh bisnis harus membuatnya. Exposure kita ditentukan oleh aset yang kita investasikan dan dengan the financing yang kita pergunakan untuk menandai aset-aset ini. Beberapa telah dibuat keberadaannya dengan pasar derivatif yang besar dan tumbuh, di mana kita bisa menggunakan opsi future and swap untuk mengelola risk exposure. Pilihan investasi. Beberapa risiko bahwa suatu perusahaan diekspos ringan oleh keputusan investasi yang dibuatnya. Risiko ini lebih mudah berdasarkan kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan ini juga mempunyai belasan toko berlokasi di beberapa bagian negara yang berbeda. Tidak hanya the firm specific risk bahwa keputusan investasi dapat berdampak. Perusahaan seperti Citigroup dan Coca-Cola telah berargumentasi bahwa exposure mereka pada risiko negara ditimbulkan oleh investasi dalam pasar yang berkembang dengan risiko yang kenyataan bahwa mereka beroperasi di banyak negara. Financing choice. Perusahaan bisa memengaruhi seluruh ekspor risiko mereka melalui pilihan keuangan mereka. Suatu perusahaan yang mengharapkan mempunyai cash inflows yang signifikan dalam yen pada suatu investasi Jepang dapat diperingan beberapa risiko itu dengan jalan meminjam dalam yen untuk menandai investasi. Insurance. Salah satu cara tertua untuk melindungi risiko ialah membeli asuransi untuk menutupi kejadian berisiko yang khusus. Seperti halnya pemilik rumah membeli asuransi untuk melindungi kerusakan akibat api atau angin besar yang menimbulkan kerusakan. Perusahaan bisa membeli asuransi untuk melindungi aset terhadap kemungkinan timbulnya kerugian. Derivatif. Perlu diketahui derivatif telah dipergunakan untuk mengelola risiko selama berabad-abad, akan tetapi penggunaannya hanya terbatas pada beberapa perusahaan dan dengan biaya yang tinggi. Futures and forwards. Produk yang paling banyak dipergunakan dalam manajemen risiko ialah future, forwards, options, dan swaps. Semuanya ini umum dikategorikan sebagai produk derivatif oleh karena mereka menurunkan nilainya dari suatu aset yang diperdagangkan yang mendasari options. Options berbeda dengan future on forward contract di dalam profil play-off-nya yang membatasi kerugian kepada pembeli pada harga yang dibayarkan untuk options. Swaps dalam bentuk yang sederhana titled a plain vanilla swap. Kita menawarkan suatu set arus kas untuk set arus kas lainnya dari mulai pasar yang setara pada waktu terjadi. Jadi suatu perusahaan Amerika Serikat mengharapkan cash inflows dalam mata uang euros dan suatu European contract dapat swap mereka untuk arus kas dalam dolar.